Malam terakhir sebelum pergi. Malam ini, aku tidur menggunakan pakaian berlapis. Tidak seperti biasanya. Aku sudah tidak mau lagi disentuh, apalagi melayani suamiku, walau dia selalu memelukku hangat setiap tidur. Hatiku sudah tidak lagi bersamanya, walau kami masih berbagi kamar dan masih satu ranjang. Tubuhku terbaring, tapi jiwaku sudah pergi sejak aku mengenal ZWN, seorang pria Malaysia yang nanti katanya akan memprovide aku dan segala kebutuhanku jika aku sudah bercerai dari suamiku. Walau aku sendiri belum mengenalnya secara langsung, baru melalui chat aplikasi. Pagi ini, tanggal 7 Juni tahun 2025. Aku sudah merencanakan kepergianku dengan bulat dan matang. Aku akan meninggalkan rumah ini, meninggalkan dia. Aku hanya perlu cara yang rapi, agar dia tidak curiga. Yah, coba kwitansi yang biasa ayah bikin itu, pakai aplikasi apa? Tanyaku. Mami juga harus bisa, jadi kalau perlu bisa cepat bikin sendiri. Sambil berkata itu, hatiku bersuara lirih. Aku harus bisa melepaskan diri dan ketergantungan darinya. Aku tahu, dia sudah merasakan aku berubah, bahwa aku sedang menjauh. Bahkan saat ada klien yang bertanya soal tanah kafling yang kami iklankan bersama, aku tak lagi melibatkannya. Aku jawab semua sendiri. Aku menutup semua akses itu, satu persatu. Abang, siapkan semua buku paket untuk Asa. Ayo belajar. Mumpung Mami bisa hari ini, kataku pada anak kami. Tapi suamiku menegur, Mam, ini hari Sabtu. Hari libur. Abang harus latihan nyanyi untuk perform nanti malam. Ada undangan dari kafe Margahayu Raya. Ini waktunya dia main juga, Mam, lanjutnya. Asat masih hari Selasa. Masih ada hari Minggu dan Senin buat belajar. Tidak bisa, bentakku. Ayo, abang belajar sekarang. Ayah juga, kalau mau ke pasar, pergilah. Mau berangkat jam berapa? Hardikku. Nanti sebentar, Mam. Pasar yang aku mau tuju belum buka semua, jawabnya tenang. Beberapa menit kemudian, aku lihat anakku sudah keluar ke warung naik sepeda. Tanpa izin. Aku langsung panik, takut kalau suamiku memanfaatkan waktu itu untuk mencari jurnal pribadiku di dalam rumah saat aku sedang sibuk melayani klien yang bertanya tentang kafling. Siapa yang izinkan abang keluar rumah? Bentakku pada suamiku. Dia tampak bingung. Loh, Mam, aku tadi di toilet. Lalu dia bersiap ke pasar. Memakai helm. Berdiri di depan pintu. Ayah pamit ya, Mam. Doakan ya, jadi rezeki buat kita bersama. Biasanya, aku akan mengecup tangannya, memeluknya. Tapi pagi itu, aku diam, dingin. Ketika dia mengulurkan tangan dan mendekat, aku menepisnya. Pergi, pergi.
bentakku. Jangan ajak abang. Abang harus belajar. Helm di tangannya dilepas. Brak, suara helm pecah menghantam lantai. Kenapa, Mam? Sampai segitunya. Lihat ayah seperti monster. Ayah ini menakutkan, ya. Ayah berbahaya, sampai Mami histeris begitu. Ucapnya dengan marah. Pergi kau, pergi anjing. Lelaki tak guna. Pergi, aku membentak lebih keras. Dan dia pun pergi. Saat pintu tertutup, aku mulai berkemas. Lipat baju abang, ambil dokumen penting, semua dalam diam dan aku pun pergi menggunakan Gojek. Ayahku memang bukan tempat terbaik untuk pulang. Sejak kecil, aku diabaikan, cuek, dingin. Dia pernah merendahkanku di depan umum. Dia pernah memfitnah suamiku. Kakak dan adikku pun toksik. Tapi, hanya itu satu-satunya tempat yang cukup aman sekarang. Tempat aku dan abang bisa bernapas sebentar. Jadi, kesanalah aku pergi. Pukul 2 siang, ponselku bergetar. Pesan dari suamiku. Mami, tolong siapkan abang untuk nanti malam perform. Barusan Bu Haji pemilik kafe ingatin jadwal. Aku mengetik pelan. Abang nyanyi nanti saja, minggu depan setelah ujian sekolah. Mami sedang dampingi abang belajar. Mami juga butuh menenangkan diri. Kita ada di tempat aman. Gak usah dicari. Mami dan abang akan pulang setelah lebih siap. Itulah pesan terakhirku untuknya, sebelum aku menekan tombol blokir. Dan sejak hari itu, aku tidak tahu apakah aku sudah benar-benar pergi, atau sedang menunggu dia berani menyusul. Abang duduk di pojok ruangan, membuka buku pelajaran. Tapi aku lihat dia sering melirik ke arah pintu. Seolah menanti sesuatu, mungkin suara motor ayahnya, atau notifikasi WA yang tak kunjung datang lagi. Tapi dalam hati aku menangis, ini bukan gagal. Ini aku bertahan hidup. Aku ingin teriak bahwa aku hanya butuh tenang. Bahwa aku tidak kabur, aku cuma ingin bernapas. Tapi siapa yang akan dengar? Rumah ini tak pernah memberi ruang untuk suara hatiku. Setiap malam, aku memandangi wajah anakku yang tertidur di kasur. Ia masih bisa tersenyum, meski dunia di sekelilingnya pecah. Aku merasa bersalah, membawanya dari rumah yang punya panggung dan kenangan. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku benar-benar sudah bebas? Atau hanya berpindah dari penjara yang satu ke penjara yang lain? Dan untuk pertama kalinya, aku mulai ragu, apakah pergi adalah jawaban yang tepat.